Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sebagai tim pembahas kelompok 5 manajemen talenta ingin menambahkan sedikit materi mengenai talent learning and development, di mana terdapat beberapa materi yang belum ditampilkan atau disajikan oleh para tim penyaji, yaitu tim kelompok 5. Oleh sebab itu, kami ingin melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kelompok penyaji. Di sini, kami akan membahas tentang career development, leadership training, dan perbedaan antara coaching dan training. Di sini, saya akan menjelaskan tentang career development, karena career development ini belum dijelaskan sepenuhnya oleh tim penyaji. Jadi, kembali lagi, career development itu apa sih? Career development itu adalah suatu kegiatan belajar untuk meningkatkan skill karyawan, sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi, career development ini bersifat jangka panjang, di mana fokusnya itu untuk meningkatkan karir dari karyawan tersebut. Kemudian, jika career development ini tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan ketidakpuasan dan turnover pada karyawan. Jadi, karyawan ini bisa memilih untuk resign dari perusahaan tersebut. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 kesalahan organisasi dalam mengelola career development-nya. Yang pertama adalah karir yang beragam. Karir yang beragam ini maksudnya adalah ketika karyawan tersebut memiliki beragam pekerjaan sampingan lainnya dibandingkan pekerjaan utamanya. Nah, apabila manajer SDM atau perusahaan ini tidak aware dan tidak perhatian dengan karyawan tersebut, maka karyawan ini juga akan mudah kehilangan fokus dan pada akhirnya dia juga akan memilih resign dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah kontrak psikologis. Kontrak psikologis ini maksudnya adalah kontrak yang tidak tertulis, di mana biasanya ini karyawan ini mengharapkan lebih dari sekedar gaji. Jadi kan kalau gaji itu bersifat tertulis dan sudah ada perjanjiannya. Nah, kalau kontrak psikologis tidak tertulis, di mana karyawan ini biasanya akan mengharapkan mendapatkan promosi, insentif lebih, tunjangan lebih, ataupun biaya lembur segala macam. Nah, ini yang diharapkan oleh karyawan. Namun, ketika manajer SDM ataupun perusahaan ini tidak mempedulikan hal-hal yang diharapkan oleh karyawan, maka karyawan ini juga nggak akan puas karena tidak diberi balasan yang setimpal dengan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan ini di mana perusahaan ini dari awal seharusnya merencanakan program-program career development seperti apa yang akan diberikan kepada karyawan. Nah, apabila perusahaan atau manajer SDM tidak merencanakan atau memprioritaskan career development karyawannya, maka karyawan ini pun merasa kalau dirinya tidak punya masa depan yang bagus di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada promosi. Promosi ini maksudnya adalah ketika perusahaan tersebut terlalu sering melakukan promosi jabatan dan kemudian fokusnya ini terlalu sering untuk membuka lowongan kerja untuk memenuhi pekerjaan yang kosong. Nah, ini juga kurang bagus karena nanti manajer SDM atau perusahaan ini pun akan kehilangan fokusnya untuk mengetahui apa sih tujuan ataupun yang dibutuhkan oleh karyawan. Jadi sebaiknya tidak usah terlalu sering. Nah, manajer SDM seharusnya bisa memperhatikan lebih kepada karyawannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada program. Berkenaan dengan perencanaan sebelumnya, nah program ini berkaitan dengan perusahaan atau manajer SDM ini harus menyusun program yang bagus, yang menarik untuk program career development yang baik untuk karyawan. Nah, career development ini juga bukan sekedar pemberian seminar ataupun training biasa juga, namun juga harus bersifat yang menarik sehingga karyawan ini pun akan tertarik untuk bekerja di perusahaan. Kemudian, saya juga akan menjelaskan materi mengenai landasan yang dapat membangun strategi career development. Yang pertama ini ada Limoe saat recruitment. Nah, di saat rekrutmen ini merupakan salah satu poin start yang penting bagi manajer SDM untuk menarik karyawan. Nah, recruiters ini dapat menawarkan inisiasi career development sebagai salah satu promosinya untuk menarik job seekers. Jadi saat rekrutmen ini harusnya manajer SDM ini bisa memberikan pilihan career development yang menarik gitu. Jadi maksudnya career development ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan high quality candidates.
Nah, kemudian komunikasi yang terbuka. Jadi career development ini juga bisa berjalan dengan baik apabila komunikasi dalam perusahaan ini juga dilakukan secara terbuka. Nah, perusahaan ini harusnya menerapkan bottom up communication, di mana karyawan juga bisa memberikan saran dan idenya kepada atasan, sehingga atasan juga memiliki banyak pilihan ide yang bagus dan menarik untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, yang ketiga, membangun kerjasama dengan karyawan, di mana manajer dengan karyawan harus menyusun rencana karir bersama-sama, kemudian memantau bagaimana progresnya dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Nah, dengan membangun kerjasama dengan karyawan ini, maka sinergi yang dihasilkan antara manajer dan karyawan pun lebih baik lagi, dan karyawan ini merasa diperhatikan oleh manajer ataupun perusahaannya. Kemudian yang keempat, memfasilitasi perubahan karir dalam organisasi. Nah, maksud yang memfasilitasi ini adalah dengan merancang pekerjaan ataupun kebijakan yang dapat mendukung karyawan untuk berpindah job desk. Nah, jadi seringkali kita temuin kalau misalnya karyawan ini bosan ataupun jenuh dengan pekerjaannya. Jadi kita harus menyusun struktur ataupun kebijakan yang bisa mendukung karyawan ini untuk pindah job desk. Jadi ini sebagai salah satu cara untuk menghindari turnover ataupun karyawan yang resign. Jadi karyawan ini juga bisa mengatasi jenuhnya. Nah, salah satunya adalah dengan job rotation, di mana materi job rotation ini sudah dijelaskan pada materi tim penyaji. Kemudian yang keempat adalah mengadakan kegiatan pengembangan karir. Nah, selain memfasilitasi, kita juga harus menyediakan program ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung ataupun melatih skill dari karyawan tersebut. Nah, biasanya kegiatan ini harus sesuai dengan sasaran strategi organisasi, dan dari penelitian yang kami temukan menyarankan bahwa kegiatan pengembangan karir atau career development ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Lalu materi selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan atau leadership training. Pengembangan telah menjadi hal yang penting dalam organisasi. Pengembangan pastinya telah dilakukan oleh pemimpin yang mana berpengetahuan luas. Pemimpin pastinya sudah mempunyai jam terbang yang tinggi serta memiliki tugas dan fungsi dalam layanan publik. Menurut Kolk 2010, kunci keberhasilan dalam proses pengembangan kepemimpinan adalah proses tercapainya keseimbangan, proses pengetahuan, tindakan dan pemikiran, serta keselarasan antara individu dan orang-orang dalam organisasi tersebut. Matriks pada pengembangan kepemimpinan dibagi menjadi 2, yaitu komponen inti dan komponen dasar. Komponen inti ada 4, yaitu kemampuan untuk merubah atau leading change. Yang kedua, kemampuan untuk merubah orang atau leading people. Yang ketiga, kemampuan untuk menghasilkan produk yang diinginkan atau result driven. Yang keempat, adanya kemampuan untuk menajamkan bisnis atau sense of business. Lalu komponen dasar dalam matriks pengembangan kepemimpinan ini yaitu berupa penunjang manajerial seperti interpersonal skill, integrasi, komunikasi, potensi diri, pengenalan, dan motivasi. Lalu manfaat pengembangan kepemimpinan menurut Lucia dan Lepsinger dalam 2007 adanya memungkinkan pekerja untuk memusatkan perhatian kepada keterampilan, perhatian, dan pengetahuan serta karakteristik yang mempunyai dampak yang besar terhadap efektivitas. Lalu yang kedua, memastikan bahwa kesempatan-kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan seiring berjalan dengan adanya sistem nilai dan strategi organisasi. Lalu yang ketiga, memastikan efektivitas dari waktu dan dana yang dilakukan untuk pelatihan dan pengembangan. Lalu yang keempat, memastikan sebuah kerangka untuk proses bimbingan dan pemberian umpan balik yang berkelanjutan. Tambahan materi selanjutnya adalah mengenai perbedaan training dan juga coaching.
Jadi di slide ke-8 itu ada sebuah gambar yang menunjukkan orientasi dari kedua program tersebut. Yang pertama itu ada training, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk membantu talent di kondisi saat ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang kedua itu ada coaching, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan talent di masa yang akan datang. Di slide selanjutnya itu ada pengertian dari training dan juga coaching menurut beberapa ahli. Nah, secara garis besar dapat dikatakan bahwa coaching ini merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kinerja para talent dengan bantuan coach sebagai fasilitator. Nah, mengingat keberadaan coach ini sebagai fasilitator, alangkah baiknya para talent yang mengikuti coaching ini tuh sudah mempersiapkan diri dengan informasi yang memadai sehingga proses pembelajarannya itu akan bersifat lebih eksploratif. Nah, berbeda dari coaching, training itu merupakan sebuah program pengembangan para talent untuk mencapai proses tertentu melalui proses pengajaran. Nah, orang-orang yang memberikan training ini sudah dapat dipastikan mempunyai pengalaman dan juga keahlian yang lebih tinggi atau lebih ahli dari para talent. Nah, sayangnya hal tersebut mempunyai kekurangannya tersendiri, di mana informasi yang diberikan itu bersifat terbatas karena materinya itu hanya didasarkan pada kemampuan dan juga pengalaman dari para trainer. Untuk penambahan materi yang terakhir, kita masih membahas seputar perbedaan coaching dan juga training yang dilakukan untuk pengembangan eksekutif. Nah, melengkapi penjelasan slide-slide sebelumnya, kita juga ingin menambahkan bahwa coaching itu merupakan sebuah program yang dilakukan secara sistematis, di mana penugasannya itu dilakukan secara bertahap atau satu persatu dan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan para talent secara spesifik. Nah, untuk coachnya itu sendiri, organisasi bisa memperkerjakan pihak internal maupun eksternal. Tetapi apabila pihak organisasi ingin memperkerjakan pihak eksternal, alangkah baiknya hubungannya itu tetap dijaga pada saat program itu sudah berakhir, sehingga mereka bisa memantau perkembangan para talent dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, program yang dilakukan sebelumnya itu tidak bersifat transaksional. Kemudian untuk program training itu tersendiri bisa dilihat di PowerPoint kalau misalnya program itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada program pembentukan kepemimpinan secara terintegrasi sesuai dengan jenjang kepemimpinannya. Dan yang kedua itu ada program modular yang menyesuaikan dengan area kebutuhan tertentu. Nah, terlepas dari perbedaan kedua program tersebut, masing-masing mempunyai perannya untuk menolong para talent dalam mencapai tujuan mereka saat ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan menampilkan pertanyaan dan juga saran bagi tim penyaji.